Jemaat terkasih, mari kita bersaat teduh menyiapkan hati dan pikiran untuk mengikuti ibadah hari ini. Ketika hidup terasa penat dan lelah, ingatlah, Yesus sangat mengasihi kita. Yesus senantiasa memanggil dan menantikan kita datang kembali kepadanya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang terkasih. Selamat datang, selamat beribadah di GKI Taman Aries. Minggu ini adalah minggu ketiga bulan keluarga dan tema ibadah kita hari ini adalah diundang untuk bersukacita. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Kepada Bapak Ibu diinformasikan bahwa Sekolah Penabur Sunrise akan membuka meja informasi setelah kebaktian kita hari ini. Mari kita simak tayangan warta seputar kegiatan gereja di minggu ini. Bersama kita bertumbuh dalam iman melalui Growing in Community yang akan diadakan di wilayah masing-masing pada hari Selasa 17 Oktober 2023 pukul 19.30 dengan tema Keluarga bertumbuh, gereja bertumbuh. Growing together, growing in God, growing in community. Mari Bapak Ibu, Oma Opa,
kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah. Pada hari Jumat 20 Oktober 2023 pukul 10 pagi dengan tema Keluarga Harmonis Bertumbuh dalam Pergumulan. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Ditunggu kehadirannya. Mari kita saling menguatkan di dalam sapaan doa setiap hari Sabtu pada minggu pertama dan ketiga jam 7 pagi secara onsite maupun melalui YouTube. Shalom teman-teman Esmut Dear dan Jemaat GKI Taman Aries semuanya. Teman-teman, ternyata mengatur keuangan sedari muda itu penting loh. Yuk kita check up keuangan kita dan belajar mengatur keuangan dari narasumber terpercaya kita, Mario Sidiono. Catat tanggalnya, hari Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 10 pagi sampai selesai. Sampai ketemu semuanya, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Sakramen Baptis Anak di GKI Taman Aries akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 dalam kebaktian umum pagi pukul 10. Bagi saudara yang ingin menyerahkan anak-anaknya untuk dibaptis, dapat mendaftarkan diri kepada Penatua atau Tata Usaha GKI Taman Aries dengan mengisi formulir baptis anak paling lambat pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023. Informasi selengkapnya bisa dilihat di Warta Gereja. Tanpa terasa, kita akan tiba pada pembahasan Mazmur 150 yang merupakan pasal terakhir dalam kitab Mazmur. Mari kita merayakannya dalam doa Mazmur spesial Malam Mazmur pada hari Rabu 25 Oktober 2023 jam 19 diawali dengan ramah tamah. Kita akan memuji Tuhan dalam berbagai nyanyian Mazmur bersama paduan suara GKI Taman Aries. Doa Mazmur spesial ini dapat diikuti secara onsite di gedung gereja dan tersedia link Zoom bagi yang memiliki keterbatasan fisik. Jadi, jangan lewatkan acara spesial ini. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Selama bulan keluarga di bulan Oktober ini, Klinik Pratama Karya Kasih mengadakan promo bagi jemaat dan simpatisan berupa diskon 10% untuk klinik gigi dan klinik akupuntur sebagai bentuk pelayanan kesehatan yang baru, serta diskon 20% untuk pemeriksaan darah lengkap. Mari, jangan lewatkan kesempatan ini. Ditunggu kehadirannya. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan lupa ya, hari ini 15 Oktober adalah hari terakhir untuk mendaftarkan diri Anda di Family Day. Kita bersama dengan keluarga dan teman-teman akan bersekutu dan bermain bersama di Cikwa pada tanggal 28 Oktober hari Sabtu. Tunggu apa lagi? Daftarkan diri Anda di booth panitia atau scan QR Code di poster Family Day. Sampai jumpa! Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu.
kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Dalam mengerjakan suatu pekerjaan, terkadang kita merasa bisa begitu ringan, atau bahkan terasa sangat sulit dan rumit. Hati-hati, kalau kita berpikir hidup kita berat, jangan-jangan bukan karena bebannya, tapi karena kita sibuk untuk melihat berkat orang lain. Kita sibuk untuk membandingkan hidup kita. Kelihatannya lebih menyenangkan deh hidupnya. Kelihatannya lebih banyak berkat, lebih berwarna. Seperti kata pepatah, rumput tetangga kelihatan lebih hijau. Bisa saja, mungkin karena rumput mereka memang dirawat dengan baik. Hati-hati, karena lupa bagaimana caranya bersyukur, bisa mencuri berkat sukacita dan kebahagiaan yang sebenarnya sudah Tuhan sajikan buat kita. Lagi-lagi, bukan karena tidak dapat berkatnya, tapi kita terlalu sibuk membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain yang terlihat jauh lebih sempurna dan bahagia. Jadi apa yang kita miliki selalu tidak cukup. Kita jadi nggak punya kepekaan untuk bisa bersyukur, bersukacita, dan akhirnya kehilangan berkat Tuhan untuk kita dan keluarga. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana video yang kita saksikan di minggu ketiga bulan keluarga ini, marilah kita merenungkan dengan kehidupan keluarga kita masing-masing, dengan kehidupan kita. Apakah kebahagiaan dan sukacita di tengah keluarga ditentukan oleh situasi yang ada? Hanya karena jenis bekal yang berbeda? Hanya karena jenis liburan yang berbeda? Apakah kebahagiaan dan sukacita ditentukan oleh kondisi itu? Apakah kita menyadari bahwa sukacita itu nyatanya sudah hadir di dalam keluarga kita melalui kehadiran anggota keluarga kita yang merupakan anugerah dari Tuhan? Mari kita bersama-sama merenungkannya di dalam doa secara pribadi. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih dan kebaikan yang Tuhan limpahkan dalam keluarga kami. Ya Bapa, ampunilah jika kami belum dapat merasakan sukacita. Kami masih bergantung pada situasi kondisi yang ada di sekitar kami. Padahal kami telah mengakui diri, telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun kami justru mengabaikan keadaan ini. Kami belum menjalankan peran kami dengan penuh kasih kepada setiap orang, termasuk dalam lingkup terkecil kami, yaitu keluarga. Hingga kami kehilangan rasa bahagia dan bahkan sukacita. Ya Bapa, berikanlah kami kerendahan hati, agar kami tetap setia memenuhi panggilan-Mu ya Tuhan. Merasakan dan membagikan sukacita pada semua orang, khususnya bagi anggota keluarga kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bagi kita yang dengan sungguh mengakui dan menyadari segala dosa kita dan penebusan yang telah diberikan Tuhan pada kita. Dengarlah berita anugerah menurut surat 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 14. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mulai
Mari kita bersatu di dalam doa. Meski kadang-kadang jawaban doa itu berbeda dengan doa yang kami panjatkan, namun kiranya teguhkan kami untuk tetap berharap padamu, karena kami bisa mengimani itulah yang terbaik yang Engkau nyatakan pada kami. Dan biarlah firman yang kami rindukan, firman yang kami nantikan akan kami renungkan pada hari ini, saat ini, menjaga, menolong kami, menopang kami, supaya kami tidak kehilangan sukacita di dalam berbagai situasi, kondisi kehidupan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 25 ayat 1-9. Saya akan membacakannya menurut Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Yesaya 25 ayat 1-9. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau memuji nama-Mu, sebab Engkau telah melaksanakan rancangan-rancangan-Mu yang ajaib, yang sejak dahulu dapat dipercaya dan teguh. Sebab Engkau telah membuat kota-kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Benteng orang asing itu tidak berdiri lagi sebagai kota dan tidak dibangun lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang bengis akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap hujan badai, naungan terhadap panas terik. Sesungguhnya embusan amarah orang-orang bengis itu seperti hujan badai di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Tetapi kegaduhan orang-orang asing itu akan Kau bungkam, seperti panas terik oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang bengis itu akan dihentikan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung ini bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang berlemak, suatu perjamuan dengan air anggur tua, masakan yang berlemak dan bersumsum, anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyak kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan menelan maut untuk seterusnya. Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari semua muka. Aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita. Kita menanti-nantikan Dia,
dan Ia telah menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita atas pertolongannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bacaan kedua menurut Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Filipi 4
ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru Kedua. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos yang setia, tolonglah mereka, sebab mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil bersama Clemens dan kawan-kawan sekerjaku yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Yesus berbicara lagi dalam perumpamaan kepada mereka. Kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh lagi hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Namun orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Murkalah raja itu. Ia pun menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota-kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Karena itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruang perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, kawan, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Namun orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada pelayan-pelayannya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikian Injil Tuhan kita Yesus Kristus.
Berbahagia buat setiap kita yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat siang Ibu Bapak dan Saudara semua. Ya pagi menjelang siang lah ya. Bapak Ibu kalau ditanya siapa di sini yang mau bersuka cita? Yang mau bersuka cita boleh acungkan tangan. Lalu say hello. Semua mau bersuka cita? Mau ya. Kayaknya pertanyaan ini adalah pertanyaan apa kalau dalam majas itu nggak perlu dijawab. Siapa sih di antara kita yang nggak mau bersuka cita? Maka saya yakin kalau Bapak Ibu juga kemudian mendapat undangan gitu ya. Lalu di undangan itu tertulis diundang untuk bersuka cita. Saya yakin kita semua mau ya. Kita semua mau menerima undangan itu. Persoalannya kayaknya itu hanya menjadi teori belaka. Karena pada kenyataannya di dalam kehidupan kita nggak ada tuh undangan invitation. Diundang untuk bersuka cita. Ada sih diundang untuk bersuka cita itu ya. Bersama dengan keluarga ini yang menikahkan anak-anaknya gitu ya. Diundang bersuka cita. Itu pun ketika ditulis seperti itu, aduh ini kok undangan pas jam 10 pagi hari Minggu 15 Oktober itu waktunya saya ke gereja. Kita pun akhirnya menolak undangan untuk bersuka cita itu. Atau kadang juga kita mungkin menerima juga ada undangan untuk bersuka cita. Misalnya ya di kontak penatua Natalia gitu ya. Bu, saya mau mengabarkan berita sukacita. Oh iya apa gitu ya. Lalu kemudian Bu Natalia, Ibu ini ada surat panggilan untuk jadi penatua. Langsung, aduh ini mah bukan berita sukacita. Gitu ya. Ada ini mah jadi bergumul gitu ya. Aduh saya dan segala macam gitu ya. Muncullah, aduh saya mah udahlah jadi pengurus aja. Aduh penatua saya mah masih muda, cocoknya pena muda. Gitu ya. Ibu bapak dan saudara semua inilah realitas kita. Dapat juga gitu ya undangan mungkin ulang tahun anak kita gitu ya. Sweet 17 gitu ya sama temennya. Sok ke anak kita, so bersuka cita lah gitu ya. Happy gitu ya. Pulang-pulang. Pa, saya juga pengen sweet 17-nya kayak dia. Yang ada malah jadi duka cita. Yang ada malah jadi ngeluh, penuh keluh kesah. Mungkin anak-anak juga ya ngelihat anak-anak. Wah di ulang tahun di tempat yang ada M-nya itu gitu ya. Ya udah kita di rumah aja, kita beda kok sama yang itu gitu ya. Saya pengen ada badutnya dan segala macam. Kok badutnya cuma papa mama kalau saya gitu ya. Undangan untuk sukacita malah berubah menjadi sesuatu yang penuh keluh kesah. Bahkan seperti film tadi gitu ya. Bukan film sih ya. Film singkat lah gitu ya. Melihat IG bukannya bersukacita gitu ya. Malah jadinya, Pak kok kita enggak ke tempat putih-putih ini gitu ya. Tempat yang ada bersalju. Kok makannya kita enggak dikasih lope-lope sih mah gitu ya. Dikasih bekal, dikasih cuman Indomie. Akhirnya undangan untuk bersukacita kadang malah berubah menjadi keluh kesah. Ini realitasnya. Apa sebabnya? Karena harus kita akui bahwa tampaknya standar kita, bahkan makna kita untuk memahami sukacita pun berbeda-beda. Dan bahkan ketika kita ada undangan bersukacita, udah jelas-jelas eksplisit tuh ditulis undangan bersukacita. Belum tentu buat kita itu mendatangkan sukacita. Kenapa? Ya karena standarnya beda. Kita pun akhirnya jadi ragu. Bener gak ya pilihan ini? Bener gak keputusan ini? Bener gak hidup yang saya jalani? Ini memang mendatangkan sukacita. Ada rasa ragu, ada rasa tidak yakin. Dan tampaknya itu juga yang dialami oleh orang-orang yang menolak undangan dari sang raja untuk
hadir di dalam perjamuan kawin dalam bacaan Injil hari ini. Perjamuan kawin, siapa sih? Pasti itu adalah sesuatu yang sukacita. Tapi toh nyatanya mereka lebih memilih untuk apa? Untuk pergi ke ladang. Mereka lebih memilih untuk apa? Untuk melakukan bisnisnya, usahanya. Udahlah, paling pesta kawin juga cuma makan ini dan itu. Gue bisa sendiri. Yang penting, gue sekarang kerja di ladang, cuan lebih penting. Oh itu ya. Memang perumpamaan itu adalah menggambarkan sebenarnya gambaran orang-orang Farisi dan imam-imam kepala yang pada saat itu. Di mana Tuhan sudah menunjukkan, ini loh keselamatan yang telah disediakan. Mari datang, rayakan keselamatan ini. Tapi apa? Karena standar sukacitanya berbeda. Masa sih ikut Tuhan Yesus? Masa sih kita merayakan dengan sang anak itu gitu ya? Dengan Yesus Kristus? Gak mungkin. Lah Yesus Kristus malah datang kepada saya bukannya pengennya kan dibanggain gitu. Wah orang Farisi kamu hafal semua Taurat. Yang ada malah ditegur. Sukacita mereka malah, udahlah justru saya pengennya sesuatu yang sesuai dengan keinginan saya. Sesuatu yang sesuai dengan pemikiran saya. Saya justru pengen melihat ahli-ahli Taurat dan orang Farisi justru saat itu sedang pengen melihat bagaimana Yesus dijebak, Yesus ditangkap, dan bahkan terbunuh. Ibu bapak dan saudara semua, gak mungkinlah kita seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi justru ketika kita berpikir gak mungkin, justru disitulah kita malah memperlihatkan diri bahwa kita sangat mungkin jatuh ke dalam dosa itu. Justru sangat mungkin kita kehilangan sukacita. Dan kita mengabaikan sukacita itu. Justru disitulah sangat mungkin kita kemudian memiliki standar yang berbeda untuk bicara soal sukacita. Karena itu pertama-tama yang perlu kita sadari adalah apa sebenarnya yang menjadi standar untuk kita bersukacita. Firman Tuhan berulang-ulang mengatakan bahwa ada standar utama bersukacita, yaitu apa? Ya sang sumber sukacita itu Tuhan itu sendiri. Itulah standar kita untuk bersukacita. Kalau kita baca di Filipi 4 ayat 4, kita baca bersama 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Ini standar sukacita kita. Di dalam Tuhan. Dan bahkan kata bersukacita dalam Filipi 4 ayat 4 ini sendiri berasal dari kata chairete. Bahasa Inggrisnya rejoice. Bukan sekadar happy, joy. Dan kata chairete ini berasal dari asal akar kata kara sama dengan karis, anugerah, karisma. Dan itu bicara soal apa? Sesuatu yang dilemparkan keluar, sesuatu yang digerakkan keluar. Artinya apa? Sukacita itu asalnya dari mana? Dari dalam. Bukan dari luar, bukan dari situasi, bukan dari perbedaan bekal. Bukan dari dari menentukan kemana kita liburan itu menentukan sukacita kita. Bukan itu. Sukacita menurut firman Tuhan itu berasal dari dalam. Makanya kemudian di dalam penerjemahan ini dibedakan gitu. Sukacita, joy dengan bahagia, happy gitu ya. Bahagia itu sesuatu yang sangat ditentukan oleh kondisi yang ada di luar kita. Seperti video tadi gitu ya, bahagia ketika melihat keluarga orang lain. Mungkin dalam kehidupan kita, ya kita bahagia gitu ketika melihat situasi kondisi dan itu yang menjadi bayangan kita terhadap keluarga yang harmonis.
Wah kalau begitu kita, kan ada juga tuh lagu gitu ya, nyanyi ku berbahagia gitu ya. Berarti enggak kurang bahagia dong sebenarnya, kurang sukacita. Atau ada lagu Bulan Keluarga ya, berbahagia tiap rumah tangga. Tunggu dulu, apa yang disyairkan lagu itu? Ada perkataan gini, dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Lagu ini juga mau mengatakan bahwa apa? Orang yang sukacita pasti merasa bahagia. Tapi justru orang yang bahagia belum tentu merasakan sukacita. Orang yang bersukacita pasti merasa bahagia. Tapi orang yang berbahagia belum tentu bersukacita. Karena apa? Orang yang bersukacita itu lahir dari dalam, maka apapun yang ada di luarnya, itu pasti tidak akan membuat seseorang itu hilang kebahagiaan. Dan siapa yang ada di dalam itu? Siapa yang tinggal di dalam hati kita? Dalam iman kita. Kita menyadari bahwa siapa yang ada di dalam hati kita? Ya Allah itu sendiri, dalam pribadi Roh Kudus. Galatia 5 mengatakan buah roh apa? Kasih, lalu sukacita. Makin tegas mengatakan bahwa yang ada di dalam hati kita, yang membuat kita bisa merasakan sukacita adalah Allah itu sendiri. Dengan kata lain, ketika kita ada sebuah perkataan, pernyataan, diundang untuk bersukacita, maka sejujurnya undangan itu bukan sekadar buat kita bergembira hahaha. Tapi apa? Untuk kita semakin merasakan kehadiran Tuhan dalam hati kita. Untuk kita semakin merasakan apa? Kedekatan kita dengan Tuhan. Diundang untuk bersukacita adalah undangan untuk kita dekat dengan Allah. Itu juga yang terjadi dalam perjamuan kawin. Di dalam perjamuan kawin, memang kemudian dideskripsikan ada lembu-lembu. Kalau di Yesaya tadi, kalau Bapak Ibu perhatikan, ada daging-daging yang berlemak, bersumsum. Wah, saya langsung kepikirannya, bakso sumsum gitu ya. Enak gitu ya. Yang berlemak-lemak, kalau di Matius bilangnya lembu, tapi saya ingatnya apa? Ada babi panggang karo mungkin, ada babi guling, tadi kami ngobrolin juga babi guling pas di depan gitu ya. Ada babi dari berbagai macam. Lalu ada apa katanya? Kalau di Yesaya ada buah anggur yang tua gitu ya. Wah, wainnya udah dapet banget gitu ya, enak banget. Mungkin kalau Indonesia, kalau dulu Yesus hidup di Indonesia mungkin kopi yang benar-benar, wah. Gitu ya, para pecinta kopi mungkin tahu kopi yang nikmat itu seperti apa. Memang itu yang digambarkan tentang perjamuan surgawi. Tapi kalau kita lihat, bukan sekadar itu, tapi apa? Di dalam perjamuan tersebut, setiap orang yang datang bisa apa? Bertemu dengan Sang Raja. Artinya apa? Perumpamaan tentang perjamuan kawin memang bicara soal kerajaan surga. Dan kerajaan surga bukan sekadar bicara soal makanan yang enak, bukan soal minuman yang enak, tapi apa? Di situ ada Tuhan yang dekat, Tuhan yang gampang diakses. Ketika kita susah, gampang Tuhan dipeluk, kita dibelai. Itu kerajaan Allah, itu perjamuan surgawi. Ketika kita nangis, Tuhan mengusap air mata kita. Begitu dekat, begitu mudah untuk mengakses Tuhan. Itulah yang mendatangkan sukacita. Bahkan Yesaya berkata, meskipun ada guntur meskipun terik matahari itu panas banget. Kayak beberapa minggu ini ya kita kalau keluar, jangankan itu keluar dari pintu gereja aja itu udah kayak neraka, walaupun saya belum tahu sih neraka emang panas gitu ya. Karena belum pernah ke sana gitu ya. Tapi kita sering bilang ini benar-benar pintu surga gitu ya. Masuk gereja adem,
keluar itu panas gitu. Tapi kemudian Yesaya berkata apa? Tapi Tuhan menudungi dengan awan. Itulah Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita tahu Tuhan itu perlindungan bagi kita. Itu yang membuat kita bersuka cita. Bukan karena masalahnya hilang, enggak. Tapi karena Tuhan ada dan itu cukup. Itu sukacita, itulah sukacita kedekatan dengan Allah. Dan akhirnya memampukan kita untuk apa? Ketika kita ditudungi, ketika kita dijaga, memampukan kita memiliki energi yang positif untuk melanjutkan kehidupan. Itulah sukacita karena kita dekat dengan Allah. Itulah kerajaan sorga. Bukan sekadar dekat supaya apa? Supaya kita dapat berkat. Tapi memang dekat dengan pribadinya. Dengan kata lain, orang-orang yang tadi menolak undangan, sejujurnya adalah orang-orang yang bukan sekadar gak mau ikutan pesta. Tapi seseorang yang memang gak mau bertemu, gak mau membangun relasi dengan Tuhan, gak mau merawat kedekatan dengan Tuhan. Ngomongin makan mah kita juga bisa beli dimanapun. Saya pernah gitu ya berpikir gitu ya, ada pas kondangan nikahan gitu, aduh harus datang gitu ya. Padahal besok khotbah 3 kali. Aduh belum muncul juga idenya sedangkan udah harus pergi. Udah deh gitu ya, ya udah mau apapun pergi dulu gitu. Walaupun kalau bisa mah mendingan bikin khotbah gitu ya. Tapi kemudian ketika di kawinan, ketemu relasi gitu ya, ketemu teman. Terus pas pulang, aduh untung gak nyesel dah datang kawinan. Bukan karena ada kambing guling di sana. Tapi karena apa? Karena ada perjumpaan, ada relasi, ada persaudaraan. Dan bahkan saat itu saya bertemu dengan, lah kok kenal gitu? Ya ampun ternyata teman dekat saya kenalan saudaranya gitu ya. Dan segala macam. Ada sebuah relasi yang terawat, ada sebuah relasi yang terbangun. Bukan soal berkat ya, tapi soal kedekatannya. Dan membuat kita semakin terkoneksi, membuat kita semakin dekat. Dan kata Yesaya, ketika kita dekat Allah, kita akan ada di dalam perlindungannya. Maka orang-orang yang menolak pesta nikah, kemudian Yesus berkata di dalam perumpamaannya, mereka yang akan dibinasakan. Mereka yang tidak akan merasakan sukacita yang kekal itu. Tapi ternyata bukan hanya orang-orang yang menolak pesta. Ada juga orang-orang tamu-tamu yang sudah datang ke pesta, tapi dikatakan juga mereka akan dibinasakan di ayat 13. Siapa itu? Mereka yang ke pesta tidak pakai baju pesta. Saya awalnya bingung gitu. Kok sadis amat? Ya emang mereka kan katanya dipanggil dari jalanan. Ya memang gak punya baju pesta. Tapi ternyata Bapak Ibu, tradisi Yahudi pada saat itu, ketika seseorang menyelenggarakan pesta, dia akan menyiapkan baju pesta sebelum masuk ke ruang pesta untuk orang-orang yang tidak mempunyai baju pesta. Artinya sudah tersedia. Kalau dibilang habis, nggak mungkin habis, orang cuma 1 orang. Mungkin ini kayak model dulu kita kalau masuk ICU gitu ya, masih pakai baju, sekarang masih nggak ya? Masih ya gitu ya. Kan kita nggak semua punya baju dokter, nggak semua punya baju perawat, tapi kan ketika mau masuk ke ruang ICU kita dikasih gitu ya. Mungkin gambarannya seperti itu. Artinya apa? Orang ini, iya dia dekat sama Tuhan, dekat dengan sang pemilik pesta, tapi tidak mau memakai jubah yang telah Tuhan siapkan. Ini mau bicara soal apa? Ada orang-orang yang juga mengklaim dirinya sudah dekat, tetapi tidak mau menggunakan jubah kebenaran. Tidak mau menggunakan firman Tuhan yang apa? Yang udah tersedia kok. Bahkan sekarang tersedia bukan di Alkitab segede gini ya. Di sini aja udah tersedia. Ibadah juga sekarang ada di YouTube. Mau renungan ada banyak itu. Tapi gak mau melakukannya, udah tersedia. Tapi tidak dipedulikan begitu saja, tidak diindahkan. Itu juga akan kehilangan sukacita. Jadi ketika bicara soal dekat dengan Allah ini bukan sekadar bicara soal dekat secara fisik. Setiap hari ada di gereja. Wah,
Masuk pengurus komisi ada di mana-mana. Jadi penatua sampai majelis juga udah bosen, kok nama ini lagi yang masuk. Jadi lagi. Bukan sekadar itu. Tapi dekat dengan Allah juga bicara soal apa? Apakah karakter kita, tindakan kita juga semakin mendekat dengan karakter Kristus. Bahasa lagunya NKB 138, makin serupa Yesus Tuhanku. Itu keluarga yang menerima undangan untuk bersukacita, bukan sekadar, saya keluarganya dari oma saya, papa mama saya semua aktivis. Bahkan nanti anak saya juga pasti jadi calon penatua 20 tahun lagi gitu ya. Tapi di rumahnya melakukan KDRT. Mungkin KDRT bukan pukul-pukulan tapi apa? Verbal. Ketika nilai ulangan harus remedial gitu ya. Anak siapa sih lu? Itu menyakitkan. Dan apakah itu mencerminkan hidup kita dekat dengan Tuhan? Maka ketika kita bersama-sama merenungkan, diundang untuk bersukacita, waspadalah. Bisa jadi hal-hal yang kita pikirkan ini tidak mendatangkan sukacita, justru disitulah Tuhan menyatakan sukacita. Memang ketika ngomong diundang untuk bersukacita, ini bukan bicara soal aktivitas apa lalu di list, ini yang mendatangkan sukacita, ini yang tidak mendatangkan sukacita. Bukan. Tapi sejujurnya, apapun yang kita pilih, apapun yang kita ambil, keluarga punya keputusan tertentu, apapun yang kemudian diambil, apakah memang keputusan pilihan hidup itu mendekatkan kita pada Tuhan? Seringkali saya mau berefleksi ini ya ketika ya masa-masa seperti ini ya pencalonan penatua. Biasanya ketika datang gitu ya. Ada yang menerima, ada yang belum menerima. Tapi kemudian kami sering berkata gini, ketika Anda Bapak Ibu belum menerima, bukan berarti Bapak Ibu memilihnya karena berarti pengen jauh sama Tuhan gitu ya. Tapi biarlah pilihan itu pun sebuah pilihan yang memang mendekatkan Bapak Ibu pada Tuhan. Ada yang kemudian ketika itu ya doain gitu ya. Biarlah memang pilihan ini mendekatkan saya pada Tuhan. Dan ternyata kemudian dia ada di dalam pengurus komisi berbuah. Bertumbuh gitu ya. Kita melihat dulunya seperti itu, sekarang seperti ini. Banyak berkat yang dirasakan oleh jemaat. Ada yang kemudian ketika dilawat lagi beberapa waktu berikutnya, ya inilah saatnya gitu ya. Untuk saya melihat bahwa inilah pertumbuhan saya di dalam kepenatuaan, di dalam pelayanan kepemimpinan ini. Ada juga memang yang dari awal gitu ya, saya nih gak bisa apa-apa, masa saya terpilih sih jadi penatua, saya gak kompeten. Tapi kemudian ketika ada di dalam kepenatuaan, dia bertumbuh menjadi berkat untuk banyak orang. Dan akhirnya ada sukacita yang ia rasakan, ternyata Tuhan yang memampukan. Sukacita seperti ini. Jangan jadikan alasan gitu ya. Kemudian saya belum sanggup dan segala macam, bukan. Tapi apapun yang kita ambil, hidup apapun yang kita ambil, pilihlah itu apa? Imani itu sebagai apa? Cara kita untuk mendekat pada Tuhan. Cara kita untuk bertumbuh dalam harmoni, dalam nyanyian Tuhan. Keluarga juga ya. Ada banyak keputusan yang diambil oleh keluarga gitu ya. Saya pernah mendapat sebuah kesaksian gitu ya. Pak, saya baru resign dari satu perusahaan dan masuk ke dalam perusahaan lain. Dan puji Tuhan, masuk perusahaan ini
membuat saya punya waktu yang lebih luang untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Punya materi yang lebih untuk saya berkarya dan saya ingin bertumbuh. Ada juga yang sebaliknya, Pak. Saya pindah dari tempat pekerjaan karena apa? Kok rasanya saya nggak nyaman ya harus disuruh bikin bon palsu itu ya di perusahaannya. Meski saya pindah gajinya turun, tapi ini yang membuat saya bertumbuh. Membuat saya bisa menjadi lebih pribadi yang lebih jujur. Ya biarlah. Dinamika kehidupan kita berbeda-beda. Warna melodi dalam hidup keluarga kita berbeda-beda. Tapi biarlah kita bertumbuh dalam harmoni ketika kita terus mendekat pada Tuhan. Maka ini bukan bicara soal mana yang mendatangkan kebaikan, mana yang enggak. Aktivitas apapun bisa. Bahkan Bapak Ibu di dalam kehidupan sekarang yang B aja, yang normal-normal aja. Hayati. Apakah memang yang biasa aja, yang normal-normal aja, mungkin tindakan sehari-hari. Hal kecil yang sederhana itu. Pilihlah itu juga bukan berdasarkan apa yang jadi maunya kita, tapi apa? Apakah pilihan ini mendekatkan saya pada Tuhan? Membuat saya semakin serupa dengan Tuhan, semakin mendekat dengan citra Allah. Oleh karena itu Ibu Bapak menutup perenungan pada pagi menjelang siang hari ini. Saya ingin membagikan dari leksionari kita minimal ada 3 hal yang dapat membantu kita untuk mengenali, membantu kita untuk mengimani. Disinilah kita semakin dekat dengan Tuhan. Bukan soal kegiatannya, tapi soal apa? Nilai-nilainya. Nilai-nilai seperti apa sih ketika kita semakin dekat dengan Allah? Yang pertama, ketika sang raja juga mengundang semua orang ke dalam pesta perkawinan itu, maka hayatilah itu. Apapun kondisi hidup kita, sejahat apapun kita di masa lalu atau bahkan masa kini, karena kan katanya orang-orang jahat pun diundang. Dekatkanlah diri kita pada Allah. Setidak layak apapun kita, ketika ada undangan itu, jangan kita tolak. Dekatkanlah diri pada Allah. Karena ini menjadi cara utama, cara pertama untuk kita mendekat pada Tuhan. Omong kosong kita ngomong, saya gak perlulah mendekat dalam kegiatan gereja, yang penting hidup saya sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Omong kosong, gimana mau membarui diri terus dengan nilai-nilai itu? Dekatkanlah diri pada Allah. Kadang ada juga yang berkata, aduh saya gak mau deh pelayanan dulu karena saya pengen fokus di keluarga. Ya justru bawalah keluarga, dekatkanlah keluarga dalam relasi dengan Allah. Pakailah momentum-momentum kebersamaan. Bersama dengan keluarga, gak perlu jauh-jauh sampai ke Kapadokia. Cukup ke Taman Aries dan ke Cikwa. Ikut family day. Ini sekalian jadi promosi. Momen-momen kebersamaan dengan keluarga ada di dalam apa? Momen-momen ketika kita mendekat pada Allah, melayani bersama. Nanti abis ini kita juga melihat keluarga dokter ini, dua-duanya dokter, Dr. William dan Dr. Fiona. Melayani Tuhan bersama-sama gitu ya dengan persembahan pujian. Ciptakan momentum-momentum ini. Bapak Ibu, saya juga sebagai seorang anak di dalam keluarga ini saya tuh jarang liburan. Tapi saya ingat momentum pertama kali saya liburan bersama keluarga, kayaknya waktu saya umur 1 tahun gitu ya. Itu ke Pangandaran. Ke Pantai Pasir Putih gitu ya. Dan itu waktu kapan Bapak Ibu? Family Day-nya dulu GKI Cimahi. Dan momen itu yang terekam. Dan kemudian membuat saya tahu, oh ternyata, jadi tahu gitu ya. Oh ternyata kita bisa ya bersukacita dalam keluarga ketika apa? Ketika kita bersama-sama melakukan karya Tuhan.
maka dekatkanlah diri pada Allah. Bawalah keluarga kita untuk bersama-sama mendekat pada Allah. Yang kedua, ingat, ketika kita mendekat pada Allah, jangan sampai kita seperti orang yang tidak berpakaian pesta. Karena itu apa? Ketika mendekat, peganglah selalu kebenaran Allah. Mazmur 23, Mazmur yang begitu indah, hampir semua hafal. Tuhan, Kaulah adalah gembala yang baik. Tapi ada satu perkataanmu juga yang tadi dinyanyikan. Sebab gadamu dan tongkatmu lah itu yang menghibur aku, gitu ya. Gada dan tongkat yang memimpin kita pada sukacita itu bukan sekadar ketika kita mendekat, tapi ketika kita juga melakukan kebenaran Allah. Bapak Ibu, ketika hidup kita sudah dibebaskan, ketika hidup kita sudah diselamatkan dalam karya penebusan Kristus, bukan berarti jadi hidup semaunya kita, hidup sebebas-bebasnya. Kita memang sudah dibebaskan dari jurang maut, tapi apa? Supaya kita nggak terperosok lagi ke jurang, ikuti gada dan tongkat dari gembala kita. Gada dan tongkat itu apa? Ada di dalam firman. Peganglah itu selalu. Makanya tadi ya jangan sampai gitu ya. Kita aktif di gereja, tapi ternyata mata kita lirik kanan dan kiri. Ternyata di WA chat kita punya selingan yang indah. Aktif di gereja. Bertobatlah Bapak Ibu, bukan soal dekat saja. Tapi juga mari kita berpegang selalu pada kebenaran Allah. Dan yang ketiga apa Bapak Ibu? Supaya kita memang menguji apakah kita memang udah dekat dengan Allah. Filipi 4 ayat 7 dalam bacaan kedua menyatakan damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Maka kedekatan pada Allah juga dapat kita uji ketika apakah kita tidak selalu kita mau menerima sesuatu yang melampaui akal kita. Tidak melulu menilai segala sesuatu dengan logika kita. Bukannya kemudian jadi enggak berakal budi. Tapi lebih dari itu. Karena apa? Akal budi, logika Tuhan juga berikan kepada kita. Justru itu membuat kita semakin dekat padanya. Bukan semakin jauh daripadanya. Artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang punya kepintaran, puji Tuhan. IQ-nya lebih dari 150, ada gak ya? Sampai yang lebih dari 150 ada gitu ya, mungkin kayak Einstein. Puji Tuhan, tapi ketika kecerdasan, ketika IQ itu membuat saudara jauh dari Tuhan, ada yang salah. Ada yang salah dengan kepintaran yang telah Tuhan berikan. Karena harusnya semakin cerdas, semakin pintar. Logika, IQ itu adalah pemberian dari Tuhan. Seharusnya itu juga membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Begitu juga dalam menilai segala sesuatu. Dapat undangan pelayanan, waduh hitung-hitungan, kalkulasi waktu. Wah gak mungkin, kapan lagi punya waktu bersama keluarga, kapan lagi. Sekarang aja pekerjaan udah numpuk. Dihitung-hitungan gitu ya. Wah, gak mungkin deh ngambil tanggung jawab baru. Ini sekarang baru aktif di paduan suara aja setrikaan udah numpuk di rumah. Apalagi suruh jadi panitia ini dan itu. Memang kalau secara logika akan terbatas. Tapi damai sejahtera, sukacita dari Tuhan melampaui segala logika. Karena itu ketika undangan itu datang. Bahkan kalau khotbah ini juga mengundang Bapak Ibu. Untuk hidup di dalam jalan Tuhan, maka ujilah hati. Tidak hanya lewat pikiran, tapi ujilah hati. Sebab disitulah Tuhan ada dan bertahta. Sehingga apa Ibu Bapak? Sukacita seperti apa yang Bapak Ibu rasakan? Sukacita seperti Paulus. Secara logika, kalau pakai syarat tuh calon penatua di GKI,
Paulus mungkin gak akan pernah terpilih jadi penatua. Dia pernah jadi batu sandungan buat gereja. Tapi ternyata Tuhan memakai dia. Untuk apa? Untuk membangun gereja-gereja. Bayangin deh rasa sukacita Paulus gimana. Makanya meski ada penjara, meski di dalam penjara, meski dalam ancaman pembunuhan, Paulus selalu berkata, bersukacitalah senantiasa, karena sukacita seperti itu yang dialami oleh Paulus. Dirinya tidak layak, tetapi dipakai Tuhan. Ketika Paulus mau memaknai firman Allah melampaui segala akal. Karena itu ibu bapak dan saudara semua, marilah kita merespons undangan untuk bersukacita. Kita semua diundang untuk bersukacita. Kita semua diundang untuk semakin mendekat pada Allah. Niscaya perasaan sukacita itu akan kita rasakan. Perasaan sukacita yang memang tidak bisa digambarkan. Tetapi perasaan sukacita itu memberikan kita dorongan yang positif untuk menghadapi tantangan dan menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sebab apa? Sebab ada Tuhan yang selalu beserta dan dekat dengan kita. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian nyanyian dari keluarga Dr. William. Bersama kedua anak terkasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang diberikan pada hari ini. Di hari ini izinkan kami untuk menyanyikan medley lagu sekolah minggu, karena kami mengajak anak-anak, jadi kami memilih lagu yang mereka bisa ikut nyanyikan. Semoga Bapak Ibu juga boleh ikut bernyanyi bersama kalau tahu lagunya. Yep. 1, 2, 3, go. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan. Biar anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara semua, di dalam kesempatan doa syafaat kita pada siang hari ini, saya ingin mengajak kita semua merefleksikan bagaimana kehidupan keluarga kita. Bagi yang bersama dengan pasangan, dengan anak bisa saling berpegangan gitu ya. Mungkin kita nanti akan ada kesempatan untuk saling kita bersama-sama merenungkan. Yang memang keluarga jauh tidak ada di sini yang sendiri, silahkan kita sama-sama mengingat bagaimana relasi kita dengan kerabat-kerabat kita. Boleh diiringi dengan instrumen piano, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Yang pertama-tama, tanyakanlah, periksalah di dalam kehidupan kita. Apakah keluarga kita memang sudah bersandar pada sukacita yang kekal? Atau memang keluarga kita masih menyandarkan pada kebahagiaan-kebahagiaan yang semu? Mari periksa, uji setiap hati dan diri kita. Apa momen sukacita? Momen kebahagiaan yang kita bayangkan? Apakah momen kebahagiaan itu adalah momen-momen ketika kita justru menjauhkan diri dari Allah? Atau justru itu adalah momen-momen yang memang mendekatkan diri pada Allah? Sudah sejauh mana kita terus bertumbuh untuk semakin dekat dengan karakter Allah? Mari bersama-sama memeriksa diri keluarga kita. Ketika kita aktif beribadah, ketika keluarga kita sama-sama memberi, mengambil bagian dalam pelayanan. Sudahkah tindakan kita pun dituntun oleh kebenaran firman? Apakah memang kita sudah menggunakan mulut kita untuk mengeluarkan kata-kata yang menghidupkan, alih-alih kata-kata yang justru membuat anggota keluarga kita terluka? Apakah tangan kita, kaki kita masih digunakan untuk melakukan berbagai hal yang menyakiti anggota keluarga kita? Baik yang ada di rumah, yang kita tinggal bersama maupun mereka yang jauh. Apakah tangan kita juga masih dipakai untuk menghubungi relasi-relasi yang jauh dengan diri kita? Untuk menyatakan kasih pada keluarga kita. Mintalah ampun jika memang bukan kebenaran Allah yang
yang menjadi motivasi tindakan tutur kata kita. Mintalah kepada Tuhan agar kita pun semakin diteguhkan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk momentum ini. Bersama dengan keluarga kami datang ya Tuhan. Kiranya kami tidak menjadi keluarga yang bertumbuh dengan semau-maunya, sekehendak bebas kami. Tapi kami mau bertumbuh dalam harmoni Tuhan, dalam nyanyian kasih setia Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus persatukan kami, sebagai suami, sebagai istri, dengan anak-anak, dengan orang tua kami. Agar keluarga kami menjadi keluarga yang tidak kehilangan sukacita di tengah badai hidup sekalipun. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengingat juga keluarga-keluarga lain yang tidak hadir, yang kami ingat ada di luar sana. Mungkin itu kenalan kami yang juga sedang bergumul. Kiranya Engkau yang hadir di tengah mereka. Dan Tuhan ajarlah kami juga ya Tuhan sebagai keluarga. Ketika kami selalu dan rindu mendoakan gereja-Mu. Kiranya kami juga mau ditumbuhkan. Mendekat pada Tuhan ketika kami juga melibatkan diri. Membentuk berbagai momentum-momentum indah dalam kegiatan-kegiatan gereja. Di mana kami pun semakin merasakan keluarga kami bertumbuh dekat dengan-Mu. Ajarlah keluarga kami untuk bersama-sama juga berani mengambil pelayanan. Memberi diri kami untuk pekerjaan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menghayati pengajaran firman yang disampaikan dalam Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Kita dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan kris atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Yesus
Mari berdoa. Ya Allah, sumber kasih dan berkat, kami bersyukur atas anugerah dan kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan sebagai rasa ucapan syukur. Kiranya persembahan ini dapat mendukung pelayanan dan menjadi saluran berkat di tengah umat dan lingkungan sekitarnya. Tuhan, pakailah hidup kami agar kami dapat senantiasa menyatakan cinta kasih Kristus dan berbagi kepada keluarga dan sesama. Dalam Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Umat yang terkasih, hendaklah setiap kita menyadari bahwa sukacita itu telah hadir dan pekalah terhadap roh yang ada di dalam hati kita sehingga kita bisa terus merasakan sukacita. Dekatkanlah diri kita terus pada Tuhan sehingga kita dan bahkan keluarga kita semakin bertumbuh di dalam harmoni nyanyian cinta kasih Tuhan. Marilah datang padanya yang terbeban, Dia akan memberi kelegaan padamu. Jangan keraskan hatimu, hai kawan, lepaskanlah segala egomu. Rasakan cinta kasih keluargamu, takut akan Dia peganglah selalu. Saling terbuka, percaya, biarlah Tuhan pimpin keluargaku. Growing in God, growing in community, growing together, together we can. Growing in God, growing in community, growing together, together we can in harmony. Rasakan cinta kasih keluargamu, takut akan Dia peganglah selalu. Saling terbuka, percaya, mendengarkan, biarlah Tuhan pimpin keluargaku. Growing in God, growing in community, growing together, together we can. Growing in God, growing in community, growing together, together we can in harmony. Growing together, together we can. Growing together, together we can in harmony. Karena itu arahkanlah selalu hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau sukacita dan damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, amin.
Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kita agar kita yang sudah menerima sukacita dari Tuhan dapat membagikan kepada sesama tanpa batas. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.